Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jiri Roma Anggara dari kelas Teknik Elektro Angkatan 22A Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan etika profesi di dunia kerja elektro. Nah, apa itu etika? Sebagai seorang profesional di bidang elektro, etika profesi memegang peran penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Etika profesi mengatur standar perilaku dan tanggung jawab yang harus dipegang oleh insinyur elektro dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, definisi etika profesi, definisinya itu adalah etika profesi dalam seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku profesional dalam suatu bidang pekerjaan. Dalam konteks elektro, etika profesi mencakup aspek-aspek seperti integritas, tanggung jawab, kerahasiaan, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang insinyur elektro. Uh, pentingnya etika profesi dalam industri elektro. Etika profesi sangat penting dalam industri elektro karena pekerjaan insinyur elektro berdampak langsung pada keselamatan, kesejahteraan, dan kehidupan masyarakat. Penerapan etika profesi yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga reputasi profesi elektro. Terus selanjutnya itu ada prinsip-prinsip etika profesi elektro. Yang pertama itu ada kompetan insinyur elektro harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Tanggung jawab insinyur elektro harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambilnya. Terus kejujuran, insinyur elektro harus bertindak dengan jujur dan transparan dalam melakukan pekerjaannya. Yang keempat itu ada integritas. Insinyur elektro harus memiliki integritas yang tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi. Selanjutnya itu ada kode etik profesional elektro. Lingkungan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Ada lagi hubungan profesional, menjalin hubungan profesional yang baik dengan rekan kerja, klien, dan penanggung kepentingan lainnya. Tanggung jawab sosial, mempertimbangkan dampak pekerjaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya itu ada tanggung jawab profesional insinyur elektro. Keselamatan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam setiap proyek. Kesejahteraan memastikan kesejahteraan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan dan tindakan. Yang ketiga itu ada lingkungan, eh, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam setiap proyek. Selanjutnya itu ada konflik kepentingan dalam profesi elektro. Yang pertama itu ada transparasi. Insinyur elektro harus transparan mengenai potensi konflik kepentingan dan pengelolaannya dengan baik. Terus yang kedua itu ada independensi. Insinyur elektro harus bersikap independen dan tidak membiarkan kepentingan pribadi
mempengaruhi keputusannya. Terus ada pelaporan. Insinyur elektro harus melaporkan konflik kepentingan yang tidak dapat dihindari kepada pihak yang berwenang. Terus yang keempat atau yang terakhir itu ada kebijakan perusahaan. Nah, perusahaan juga harus memiliki kebijakan yang jelas untuk mengelola konflik kepentingan. Terus selanjutnya ada integritas dan kejujuran dalam praktik elektro. Kepercayaan insinyur elektro harus membangun kepercayaan dengan klien dan masyarakat melalui tindakan yang jujur dan berintegritas. Terus selanjutnya ada transparisasi. Transparisasi ini insinyur elektro harus transparan dalam mengkomunikasikan segala informasi yang berkaitan dengan pekerjaannya. Terus selanjutnya ada akuntabilitas. Insinyur elektro harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya. Terus yang terakhir itu ada etika. Insinyur elektro harus menjunjung tinggi etika profesional dalam setiap aspek pekerjaannya. Terus selanjutnya ada profesionalisme dan pengembangan diri. Yang pertama itu ada kompetensi. Insinyur elektro harus terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Yang kedua itu ada inovasi. Insinyur elektro harus aktif terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi di bidang elektro. Terus yang ketiga ada kepemimpinan. Insinyur elektro harus mengembangkan kepemimpinan dan kemampuan manajerial untuk memimpin tim dan proyek dengan efektif. Terus yang terakhir itu ada kesimpulan dan rekomendasi. Etika profesi menerapkan prinsip-prinsip etika profesi dalam praktek elektro untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Terus ada tanggung jawab, memenuhi tanggung jawab profesional dengan memprioritaskan keselamatan, kesejahteraan, dan dampak lingkungan. Terus selanjutnya itu ada pengembangan diri, terus-menerus meningkatkan kompetensi, inovasi, dan kepemimpinan untuk menjadi insinyur elektro yang profesional. Baiklah, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.